ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, pada siang hari ini atas kehendak Allah kita semua bisa bertemu dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan langkah kita ke mushola yang kita cintai ini adalah sebagai bekal takwa buat kita. Jadi Bapak sekalian, bisa melangkahkan kaki kita ke mushola ini itu adalah merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah karena pada saat ini sebelum kita dimatikan kita masih bisa beramal soleh. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dalam Quran mereka itu ketika akan dimasukkan ke dalam barzah, tahu barzah Bapak sekalian? Sebelum dimasukkan ke alam barzah, seseorang itu demo sama Allah, ya. Seseorang itu merengek sama Allah, ya. Apa rengekan orang itu? Orang itu merengek kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dan supaya aku bisa mewakafkan semua harta yang aku miliki, ya. Jadi alhamdulillah nih, kita semua tidak dalam keadaan berangan-angan, betul Pak ya? Kita semua tidak dalam keadaan berangan-angan. Kalau orang yang mati itu berbicara seperti itu kepada Allah, maka itu hanyalah angan-angan yang tidak mungkin akan dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena kata Allah, walaupun kamu aku beri kesempatan untuk hidup 1 atau 2 hari lagi, niscaya kamu akan kembali kepada kehidupan maksiat. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak sekalian, ya, kita pada hari ini masih melaksanakan puasa Ramadan, masih melaksanakan suatu saum, di mana saumnya kita pada hari ini adalah menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Amin. Cukuplah kiranya kita memohon kepada Allah agar kita selama hidup di muka bumi yang Allah miliki ini senantiasa kita dijadikan oleh Allah menjadi penerus daripada sunnahnya, pengikut daripada dakwahnya, sehingga di yaumil akhir nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah di bawah panji-panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak sekalian, Bapak-bapak merasa kita ini adalah hamba Allah? Merasa tidak? Merasa kita semua menjadi hamba Allah? Bukti daripada kita merasa sebagai hamba Allah, kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah, ya. Jadi langkah kita, ibadah kita semua hanya kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin, Allah yang menguasai alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan organ tubuh kita.
dan Allah juga nantinya yang akan memberikan ujian kepada kita berbentuk sakit, dan Allah juga nanti yang akan menyembuhkan kita. Maka dari itu pada siang hari ini kita akan menggelar satu kajian, yaitu kajian Tibbun Nabawi. Ya. Tibbun Nabawi ini adalah kajian tentang kedokteran Nabi. Ya. Apakah benar Nabi itu seorang dokter? Ya. Coba nih bapak yang lagi nyender, benar nggak Pak? Ya. Benar nggak Nabi kita ini seorang dokter? Ya. Kok kenapa ada kajian Tibbun Nabawi atau kedokteran Nabi? Ya. Jadi mulai kurang lebih 10 tahun yang lalu, ya, saya sudah mengajar di Serpong ini, ya. Kurang lebih tahun 2004, ya, 2004 saya sudah mengajarkan tentang Tibbun Nabawi. Ya. Itu semua pada bengong, Pak, ya. Memang benar ada Pak Tibbun Nabawi seperti itu. Ya. Tapi bagi kalangan orang-orang pesantren, mereka itu mengakui bahwa kami memiliki kitab itu, ada kitabnya. Cuma bagaimana aplikasi penerapan daripada Tibbun Nabawi, kami tidak mengetahuinya. Makanya saya ngajar di pesantren untuk mengajarkan aplikasi tentang praktek Tibbun Nabawi seperti itu, Pak, ya. Kenapa sih Pak kita harus belajar bahkan mengamalkan Tibbun Nabawi? Karena kita meyakini bahwa wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bahwa tidaklah yang diucapkan itu oleh Nabi kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ya. Jadi sifat kita atau sikap kita sebagai seorang mukmin apabila tahu ada sesuatu yang Nabi ajarkan, ada sesuatu yang Nabi sampaikan, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Sikap kita adalah ittiba, ya. Sikap kita adalah mengikuti, mempraktekkan. Maka ketika kita mengikuti, ketika kita mempraktekkan, maka di situ ada keberkahan kepada kita. Apa sih Pak perbedaan antara Tibbun Nabawi dengan bukan Tibbun Nabawi, antara kedokteran Islam dengan kedokteran modern, ya? Dengan kedokteran yang saat ini dicap sebagai kedokteran modern, benar? Yang mana bapak-bapak dijamin, ya, oleh pemerintah kalau sakit silakan masuk rumah sakit, dijamin semuanya, ya. Bahkan asuransi juga seperti itu. Jadi artinya bapak-bapak saat ini mungkin sudah sering mengamalkan daripada pengobatan-pengobatan modern. Ya. Lalu apa sih Pak hikmahnya? Kita harus mengetahui kalau perlu kita pindah kepada pengobatan Nabi. Karena pengobatan Nabi ini adalah pengobatan yang mudah. Ya. Pengobatan yang murah. Ya. Jadi bukan cuma mudah, juga pengobatan yang murah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa pengobatan Nabi ini mudah dan murah, kita nggak perlu asuransi lagi kayaknya, ya. Saat ini kan belum ada kayak asuransi, ya. Kalau di Bekam, ya kan, dapat jaminan, ya kan. Kalau kita beli madu, maka kita dapat penggantian. Ada belum Pak, ya? Di perusahaan Bapak, ya, di tempat kita bekerja, kalau kita beli madu diganti nggak sama perusahaan? Belum, ya? Mau seperti itu Pak? Mau kalau kita beli madu kita diganti sama perusahaan? Ya. Insya Allah kalau pimpinan perusahaannya bahkan pemerintahannya paham, ya kan, dengan aset sumber daya manusia yang mereka miliki, insya Allah, ya, untuk urusan kesehatan dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita, anak kita merupakan aset pemerintah, benar Pak, ya. Suatu negara tidak akan pernah bisa maju, tidak akan pernah berdiri dengan terhormat kalau generasi mudanya lemah. Bapak lihat, ya, di zaman sekarang ini yang dimana notabene pengobatan dunia kedokteran semakin canggih, benar Pak, ya. Setiap hari penemuan-penemuan, setiap hari diadakan penelitian-penelitian, bahkan di hampir setiap kabupaten sekarang ada yang namanya rumah sakit, ya. Tiap bulan dokter lulus, ya, ratusan Pak lulus, ya. Heran kan, heran, ya. Ratusan dokter yang diluluskan oleh kedokteran seperti itu. Kemudian obat-obatan juga semakin banyak, beragam. Tapi kenyataannya seperti apa? Bahwa di abad modern seperti ini, orang sehat itu menjadi makhluk yang langka, benar Pak? Makhluk yang langka, ya. Bahkan kalau saya tanya satu persatu kepada Bapak sekalian, apakah Bapak sekalian tidak pernah mengalami sakit? Pasti jawabannya pernah Pak, ya, sering, ya.
Tapi kenapa sih dalam literatur yang ditulis oleh para imam bahwa Rasulullah itu tidak pernah sakit, Pak ya? Bahkan beliau cuma sakit dalam sejarah itu hanya 2 kali ya. Itu juga yang pertama ketika diracuni oleh wanita Yahudi, ya kan? Alhamdulillah dengan dibuka di titik Al-Kahil, ya, titik 72 penyakit, ya kan? Allah disembuhkan oleh Allah. Tapi ada sahabat-sahabat yang sebagian meninggal, ya. Yang kedua ketika sakaratul maut, ya, Rasul demam panas, ya, itu memang ketika sakaratul maut, ya. Dan di situ juga ada hikmah yang Rasul ajarkan bagaimana cara mengobati demam panas, ya. Walaupun memang kalau sudah umurnya mah tidak bisa ditolak-tolak lagi, ya, semua tidak bisa, ya. Ini Pak ya. Jadi pengobatan kedokteran Nabi ini adalah bukan pengobatan yang biasa, Pak ya. Ini adalah pengobatan yang luar biasa dan pengobatan yang super hebat. Dibandingkan dengan pengobatan yang kita anggap sekarang modern, itu ibarat langit dan bumi, Pak ya. Lebih daripada itu juga bisa, ya. Kenapa? Karena pengobatan Tibbun Nabawi ini adalah suatu pengobatan, suatu konsep pengobatan yang didesain, yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sangat mengerti dengan makhluk ciptaannya, ya. Bukan cuma kelihatan begini saja, Pak ya. Mungkin Bapak Edman mana hobinya cuma makan gado-gado misalnya kan, ya kan? Cara gaya misalnya seperti ini, ya kan? Kelakuannya kayak begini, bukan begitu doang, ya. Bahwa tubuh kita ini sebenarnya adalah kumpulan, Pak ya. Kumpulan daripada makhluk-makhluk hidup, ya. Yang mana kalau kumpulan makhluk-makhluk hidup itu dipelajari oleh dokter, ya, dokter yang paling hebat sekalipun, ya, yang mana seumur hidupnya dia pelajari daripada makhluk-makhluk hidup yang ada di tubuh kita ini, niscaya seorang dokter yang hebat pun, ya kan, maka dia tidak akan pernah lebih menguasai ilmu itu melebihi daripada 10%, ya. Jadi wajar, ya kan, banyak kelemahan wajar, ya. Seperti itu. Tapi Allah Rabbul Alamin, dia mengerti benar apa yang dia ciptakan. Allah mengerti benar apa yang diperlukan oleh makhluk-makhluk hidup yang ada di tubuh kita. Allah mengerti benar bagaimana cara memperlakukan makhluknya tersebut, ya. Bisa Bapak bayangkan, ya, bahwa di tubuh kita ini, jangankan kita, Pak ya, seorang bayi yang akan dilahirkan saja, ya, bayi yang baru akan lahir saja itu sudah memiliki sel-sel itu kurang lebih sekitar 2 triliun sel, Pak ya. Coba dengan Bapak bayangkan dengan jumlah penduduk dunia yang ada saat ini, ya. Jumlah penduduk dunia yang ada saat ini mungkin tidak akan lebih daripada 10.000 miliar mungkin, Pak ya. Dari 6 juta miliar mungkin belum seperti itu, ya. Nggak ada mungkin, ya. Indonesia itu berapa? Cuma 200-300 juta, ya. Kalau dikali 100 saja cuma berapa? Bayangkan, ini ada makhluk hidup di tubuh kita ini yang namanya sel, itu kurang lebih 2 triliun sel pada bayi yang baru akan dilahirkan, ya. Maka pada orang dewasa itu kurang lebih daripada hampir sekitar 100 triliun sel, Pak ya. Bayangkan siapa yang bisa mengontrol makhluk hidup yang ada 100 triliun sel itu, ya. Kalau bukan Allah si pemilik tubuh, ya. Bayangkan Bapak sekalian, nggak akan mungkin, ya. Maka dari itu pengobatan yang didesain oleh Allah pastilah akan sangat bermanfaat buat kita. Betul? Coba saya tanya kepada Bapak sekalian, apa sih paradigma sehat menurut Bapak-bapak sekalian? Coba saya pengen Bapak sekalian duduk seperti saya ini, Pak ya. Silakan kita praktekkan supaya kita bisa meresapi bahwa sehat itu begitu indah, sehat itu begitu nikmat. Kesehatan memang bukan segalanya, Pak ya. Tapi tanpa kesehatan semuanya tidak akan berarti. Bapak-bapak yang masih sadar, ya kan, yang nggak ngantuk, yang masih terjaga, coba Pak. Yang tidur jangan diganggu, Pak ya. Karena tidur itu adalah merupakan ketentraman yang Allah berikan, ya. Jadi yang tertidur biarkan. Dalam ilmu psikologi perawatan, bahwa orang yang tidur itu lebih mudah menerima ilmu, Pak ya.
Kenapa? Karena gelombang theta-nya itu sedang aktif ya, sehingga kalau mendengarkan suara-suara dia akan lebih mudah menerimanya ya. Maka nanti saya lagi ceramah, nanti boleh silakan sambil tidur, sambil ngantuk ya. Itu justru akan lebih bermanfaat Pak ya. Jadi otak bawah sadar kita akan terbuka Pak. Jadi alam otak terbuka, itu mudah sekali menerimanya ya. Ada beberapa teknik ya kan supaya alam bawah sadar terbuka. Salah satunya seperti ini Pak ya. Ketika ngantuk ya kan, kemudian ketika kita mau tidur ya, ketika kita bangun tidur itu lagi terbuka Pak alam bawah sadar kita. Jadi kalau bapak sedang punya anak ya, itu kalau nggak bisa sholat subuh jangan diomel-omelin Pak ya. Bangunkan secara perlahan ya, sambil begitu dia goyang-goyang ya kan, begitu dia meringkih-meringkih, bolak-balik. Nah itu kesempatan buat kita Pak ya, untuk memberikan motivasi, untuk memberikan masukan-masukan kepada anak kita. Anak soleh biar pintar, biar hebat, biar berani, biar rajin sekolah, ya, biar rajin sholatnya. Ya. Kalau satu dia nggak sholat coba ya, tapi berkarat sama ya. Jadi nanti begitu dia dewasa itu terekam ya. Oh saya ini orang yang rajin sholat, saya ini adalah orang yang berani, saya ini adalah orang yang hebat, saya ini orang yang percaya diri, saya ini orang yang kuat. Nah, seperti itu. Beda dengan kebiasaan kita selama ini Pak ya. Kita kan kalau anak kita naik sepeda aja, awas terjatuh ya kan, awas terhadap mobil, awas ternyebur ya kan, benar nggak gitu Pak? Sehingga nanti anak kita itu akan timbul menjadi anak yang ragu-ragu Pak ya. Dia mau melangkah kemari takut gagal, dia mau melangkah kemari takut salah ya. Dia mengambil keputusan juga ragu-ragu. Serba ragu-ragu kenapa? Karena tertanam di dalam bawah sadarnya itu perkataan orang tuanya ketika kecil kan. Kebanyakan awas hati-hati, awas. Jadi ragu-ragu terus Pak ya. Maka kesempatan kita untuk mendidik anak kita adalah ketika bangun tidur Pak ya. Jangan bangun, kurang ajar lu, goblok lu, susah bangun. Wah, jangan begitu Pak ya. Nanti dia akan menjadi anak yang goblok, yang susah diatur, yang kurang ajar, nggak tahu diri, makan dong, yang tidur bangun ya kan? Udah subuh, ngerti nggak? Dasar lu bagalnya. Jadi anak kita akan menjadi orang yang nggak ngerti Pak ya. Tapi begitu anak kita mau bangun sedikit, sambil kita doain, kita bisikan ke telinganya, anak soleh, anak pinter, anak rajin, anak hebat, ya kan? Nah ya, anak jujur, ya kan? Anak yang suka berbagi, bangunlah anak. Nah begitu anak kita bangun Pak ya, begitu anak kita bangun, dia kalau bangun biasanya kemana tuh Pak ya? Ke kamar mandi ya. Nah di kamar mandi itulah ada salah satu cara, ada salah satu kesempatan di mana alam bawah sadar terbuka juga ya. Jadi ketika anak kita lagi kencing Pak ya, maaf ya, lagi ngucur tuh, ataupun lagi buang air besar, dia lagi ngeden, itu lagi terbuka Pak ya. Jadi begitu dia lagi ngeden, kita intip tuh, lagi ngeden tuh, anak soleh yang pintar, yang rajin, nah itu masuk Pak ya. Jadi kalau anak dalam keadaan sadar, kita perlu 150 kali Pak memberikan nasihat ya, biar rajin, sampai kita capek untuk kedengeran ya. Tapi kalau anak kita lagi ngantuk tuh Pak, lagi malam hari, itu perlu waktu 33 kali Pak ya. Tapi kalau anak kita lagi ngeden, ya kan, ya, lagi ngigo, ya, kesempatan itu Pak ya, itu lagi terbuka Pak, lagi dalam kondisi theta ya, terbuka lebar, ya, kita beri masukan itu, ya. Jadi anak kita lagi ngimpi itu kita tungguin Pak ya. Jadi terapi psikologi itu, ya, dalam psikologi perawatan Islam itu, ya. Kenapa orang tua itu kalau membangunkan anaknya harus benar, ya? Kita usah pelan-pelan kupingnya pakai air ya. Kita bacakan a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir. Kita bacakan ayat ya. Begitu dia bangun langsung kita nasihatin ya. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kecintaan ya. Coba nanti anak kita ini akan menjadi anak yang soleh, ya kan? Akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang berani ya. Udah begitu belum Pak? Ya. Ya. Coba ya Bapak kali dalam buku psikologi ya, bagaimana cara kita mendidik anak ya. Kalau anak kita lagi seger mah ya kan, perlu 150 kali Pak ya. Tapi kalau lagi ngantuk, makanya di malam hari ya, salah satu tip bagaimana tidur berkualitas ya, itu adalah tersenyum sebelum tidur ya.
Kalau kita tidur dalam keadaan kesel, dalam keadaan emosi, ya kan, maka hormon kita akan mengeluarkan hormon yang berbahaya. Ya. Jadi ketika kita bangun tidur kita akan lemah, lesu, ya kan? Seperti itu ya. Kenapa? Karena kondisi tubuh tidak dalam keadaan rileks. Padahal ketika tidur yang diharapkan adalah kita bisa rileks. Ya. Paham Pak ya? Jadi ketika kita mau tidur, kalau pengen tidur yang berkualitas, salah satunya adalah tersenyum sebelum tidur. Ya. Coba, Bapak bisa senyum Pak? Coba senyum Pak yang manis Pak ya. Coba ya. Kayaknya susah Pak ya, ya. Susah senyum, kenapa stres Pak di mana ya? Ya. Ini perhatian Pak ya. Hidup cuma sekali Pak. Hidup itu pilihan, ya kan? Kita mau menjadi orang yang sukses atau kita mau menjadi orang yang gagal ya? Kita mau menjadi orang yang bahagia atau kita mau menjadi orang yang sedih ya? Kita mau menjadi orang yang tersenyum atau kita menjadi orang yang menangis ya? Coba Pak senyum semua, bisa senyum Pak? Ya. Coba ketawain saya Pak, bisa? Nah, luar biasa ya. Begitu kita tersenyum Pak ya, lambung kita juga tersenyum Pak ya. Begitu kita marah, lambung kita juga marah, akan berwarna merah pekat ya. Sehingga dengan merahnya lambung kita, maka tubuh kita memerlukan banyak energi untuk menerasi pisirnya. Maka sakit mah itu kebanyakan daripada emosi Pak ya. Bukan karena cuma pola makan doang, yang paling dasar itu adalah faktor emosi ya. Darah tinggi juga begitu ya. Kerusakan serat-serat kita disebabkan karena emosi, ya kan? Bukan karena makan kambing ya. Nanti kita kaji bagaimana khasiat kambing ya terhadap pengobatan darah tinggi ya. Saya sudah lebih dari 10 tahun Pak ya merawat orang. Kebetulan di rumah saya buka rawat inap ya. Jadi pasien-pasien yang rumah sakit tidak sanggup ya, menyerahkan kepada keluarganya, tapi keluarganya masih ingin berusaha, itu banyak dikirim ke klinik saya ya. Macam-macam Pak ya. Ya begitu masuk ke klinik, ya kita terapkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Bacakanlah Quran ya kan, kepada manusia selama dia itu membacakan Quran ya. Kita bacakan terus, mereka bisa merespon Pak ya. Minimal walaupun dia dalam keadaan pingsan, tapi sel-sel tubuhnya pingsan nggak Pak? Nggak pingsan ya. Walaupun dia pingsan, walaupun dia koma nggak bisa ngapa-ngapain, ngomong juga nggak bisa, tapi dia memiliki satu pompa ajaib, yang mana pompa ajaib itu tidak pernah berhenti Pak memompakan darah. Dia tidak pernah berhenti memompakan cairan-cairan untuk membuang sampah-sampah sisa metabolisme tubuh. Ya. Nah, saraf-saraf tersebut akan semakin rileks Pak ya, dengan kita bacakan Quran akan semakin rileks, akan semakin bergembira Pak. Maka dia akan bekerja lebih efektif lagi dalam rangka memulihkan penyakit yang ada dalam tubuh itu Pak ya. Jadi luar biasa. Makanya faktor-faktor penyebab penyakit itu sebenarnya bukan disebabkan oleh banyaknya virus Pak ya. Bukan karena virus, bukan karena patogen. Kita kan enggak, oh virus polio dikasih anti polio, betul nggak? Ya kan? Sakit dikasih antibiotik ya. Tapi sebenarnya Pak ya, seseorang itu sakit bukan disebabkan karena virus, karena bakteri ataupun karena patogen. Tapi seseorang itu sakit karena apa? Karena sistem yang Allah kasih di tubuhnya yang disebut dengan sistem imunitas itu sedang tidak berfungsi dengan baik Pak ya. Kalau sistem imunnya lagi berfungsi dengan baik, ya kan? Jangankan virus flu, pilek, ya, virus HIV juga, TBC juga tidak akan bisa masuk. Ya kan? Kenapa? Karena sistem imunnya lagi aktif, lagi baik, lagi semangat, lagi gembira. Ya. Jadi sistem imun itu adalah suatu mekanisme yang Allah berikan kepada kita. Ya. Luar biasa keseimbangan yang Allah berikan pada tubuh kita, Pak. Ya. Bayangkan Pak ya. Semua yang Allah ciptakan di alam ini semuanya serba seimbang. Ya. Allah jadikan siang, Allah ciptakan juga malam, benar Pak ya? Siang dan malam keseimbangan bukan Pak? Keseimbangan, bayangkan Bapak sekalian. Kalau Allah jadikan siang terus ya kan, capek nggak Bapak? Capek ya. Atau kalau Allah jadikan malam terus ya kan, mati nggak Bapak? Emang mati ya. Walaupun saat ini siang dan malam udah nggak kelihatan Pak ya. Karena apa? Karena manusia sudah mencoba untuk merubah hukum alam ya. Seperti itu.
Allah jadikan keseimbangan semua Pak ya. Allah masukkan virus ke tubuh kita Pak ya. Allah masukkan virus ke tubuh kita. Allah masukkan bakteri ke tubuh kita, ya kan? Karena yang bikin kita sakit siapa Pak? Allah ya. Allah yang bikin kita sakit ya. Allah masukkan virus ke tubuh kita, maka Allah juga masukkan yang namanya sel T ke tubuh kita. Untuk apa tuh? Untuk antivirusnya, ya. Allah masukkan bakteri ke tubuh kita, Allah juga masukkan yang namanya sel B ke tubuh kita, ya. Sehingga dengan sel B itu bakteri akan terkendali. Seaktif apapun virus, seaktif apapun bakteri, kalau sel B dan sel B-nya itu aktif, kalau sistem imunnya itu aktif, maka sistem imun ini bisa mengendalikan, bisa menjaga virus maupun bakteri yang Allah masukkan tadi ya. Jadi yang jadi permasalahan ketika kita sakit adalah karena sistem imunitasnya atau daya tahannya lagi melemah. Yang menjadi permasalahan apa sih Pak? Yang menyebabkan sistem imunitas itu menjadi turun? Nah ini yang mesti Bapak ketahui kan. Jadi yang menyebabkan sistem imunitas itu turun, yang pertama adalah racun yang banyak menumpuk di tubuh kita. Yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan suhu di tubuh kita. Dan yang ketiga adalah karena kebanyakan angin di tubuh kita. Ya. Racun, suhu, dan angin apabila tidak seimbang di tubuh kita, maka itu akan melemahkan sistem imunitas. Gimana enggak beracun Pak ya? Setiap makanan yang kita makan rata-rata mengandung racun ya Pak ya. Terutama racun yang kita anggap sebagai paling enak aja, yaitu apa? Gula Pak ya. Ya. Jadi gula putih itu Pak ya, tahun 1957 ya kan, itu para dokter di Amerika sudah menyatakan bahwa gula putih ini adalah racun ya. Cuman gula putih ini dijadikan senjata oleh kaum Yahudi ya kan, untuk apa? Untuk menyerang dunia Islam ya. Jadi orang-orang Islam di belahan dunia ini menganggap gula putih ini adalah hal yang enak ya. Padahal rumus kimianya itu racun, coba dari ya kan. Emang bahannya sama dari air tebu ya. Jadi yang bagus itu, yang masih bagus adalah air tebu yang murni Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak buka puasa pakai air tebu yang murni, maka itu akan merasakan tubuh yang segar dan lama Pak ya. Tapi kalau bapak-bapak buka puasa dengan air gula, air teh, bapak segarnya paling setengah jam Pak ya. Coba ya. Karena gula putih itu hanya memberikan kesegaran hanya setengah jam, setelah itu dia akan habis Pak ya. Habis, kemudian akan menurunkan daya tahan tubuh paling banyak ya Pak. Paling banyak Pak ya. Jadi hampir 50% turun Pak ya. Ya. Memang begitu ini langsung naik enak segar kan, tapi langsung turun Pak ya. Sehingga banyak sih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mengenali tubuh kita Pak ya. Kita tidak mengenali, kita tidak pernah berkomunikasi dengan tubuh kita. Emang tubuh berkomunikasi? Berkomunikasi ya. Tubuh itu sama seperti satpam Pak ya. Ngasih tahu sama bosnya, bos, ada gejala-gejala anak muda masuk kemari nih, rombongan pakai motor ya kan, gaul-gaul, bawa celurit, bawa ini, gimana nih bos nih kan? Kalau bosnya yang bijaksana, tentu oke, kita minta bantuan kepada pihak kepolisian kan, perketat penjagaan semua, siaga semua, sabar semua, tawakal sama Allah, kita hadapi, kita usir, betul kan itu Pak ya? Tapi kalau bosnya yang tidak mengenal tubuhnya sendiri, begitu ada seperti itu, udah pada diam aja, udah kita tidur aja. Biarin dia biar luasa, tidur semua, nggak usah diganggu, biarin. Wajarnya habis semua Pak, wajar ya. Tubuh kita ketika terjadi batuk, ya kan, pilek, pusing, itu cara tubuh untuk berkomunikasi dengan kita, ya. Jadi tubuh berkomunikasi dengan kita lewat apa? Lewat batuk, ya kan, lewat flu. Bayangkan kalau nggak flu, ya, hancur paru-paru kita, Pak ya. Kalau kita nggak pernah pilek, Pak ya, akan hancur paru-paru kita, Pak ya. Paru-paru kita nggak akan tahan Pak, ya kan? Selama 1 tahun nggak akan tahan Pak kalau nggak pernah flu pilek ya, coba ya. Hampir setiap tahun tuh kita mengalami flu pilek ya, bersin ya. Itu untuk apa? Untuk Allah menjaga organ paru-paru yang Allah ciptakan. Ya. Kan enggak ya? Begitu tubuh kita flu, ya kan, batuk, apa sikap kita? Kita langsung beli obat-obatan untuk menghilangkan batuk tadi, untuk menghilangkan flu tadi, sehingga kita
kehilangan komunikasi dengan tubuh kita. Disangkanya udah aman nih, ya kan? Padahal belum, ya. Justru dengan bersin, dengan pilek, ya, itu lendir-lendir yang berbahaya akan dikeluarkan, ya. Sehingga paru-paru kita fresh lagi, ya. Kemudian virus, bakteri yang ada di paru-paru kita ikut nyemur dengan bersin itu, ya. Coba lihat, ya. Bersin itu kecepatannya lebih daripada 90 km per jam, Pak, ya. Kecepatan bersin itu, ya. Jadi luar biasa, ya. Itu adalah sistem imun. Jadi pilek itu sistem imun, Pak, ya. Karena banyak virus bakteri dia pilek, ya kan, dia flu, dia batuk, dia pusing, itu sistem imun, Pak, ya. Kemudian tubuh kita mengeluarkan panas, ya. Karena di tubuh kita ada yang radang, ya kan, maka tubuh kita berkomunikasi seperti apa? Dia mengeluarkan hawa panas, ya. Nah, begitu kita merasakan anak kita akan panas, diri kita panas, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita mengikuti kebutuhan tubuh kita. Karena selama ini kita semua rata-rata baru mengikuti selera lidah, benar nggak Pak, ya? Selama ini kita baru mengikuti selera lidah, ya kan? Lidah mah pengennya kalau buka puasa itu makan es kelapa muda, air kelapa muda sih obat, ya kan? Tapi enak ini pakai es, benar nggak? Ya? Kemudian pakai gula yang manis, ya. Kemudian pakai susu biar kental, ya. Nah, itu adalah selera lidah. Tapi selera tubuh kita begitu dimasukkan air kelapa muda yang pakai campuran tadi, dia akan teriak, Pak, dan dia akan mengutuk kita, Pak, ya. Kenapa, ya? Ya, perut kosong dikasih minuman dingin, ya kan? Itu drastis, dia akan menurunkan suhu lambung, Pak, ya. Suhu lambung akan turun sampai ke titik 20 sampai 26 derajat Celcius, Pak, ya. Begitu Bapak minum es, ya, air es, maka lambung kita akan turun, ya, ke suhu 20 sampai 26 derajat Celcius. Padahal syarat lambung untuk bisa mencerna makanan yang masuk ke tubuh kita itu minimal dia perlu suhu antara 36 sampai 38, Pak, ya. Normalnya 37, Pak, ya. Dia baru bisa mencerna, ya. Jadi kalau lambung kita dingin, waduh, ya, perlu waktu 2-3 jam dia untuk menormalkan lagi, Pak, ya. Dan itu udah radang, ya. Lambung kita udah kena radang itu, Pak. Tadi makanan yang kita makan itu udah nggak bisa dicerna, itu merusak lambung, sehingga peristaltik lambungnya akan terganggu, sehingga lambung kita akan kehilangan daya serapnya. Kalau lambung udah kehilangan peristaltiknya, kehilangan daya serapnya, maka siap-siap saja, ya, kita akan terkena sakit mah, ya. Kita siap-siap aja kita akan terkena kanker usus, ya. Kenapa? Karena makanan yang masih kotor dari lambung akan langsung dikirim ke usus kecil nggak sanggup menyerapnya karena beracun, dia langsung buang ke usus besar, ya. Di usus besarlah tempat peradangan di situ. Akibatnya banyak angin usus besar. Usus besar keracunan, dia membuang racunnya juga kepada liver, kepada darah, kepada ginjal, kepada organ tubuh yang lain. Jadi tubuhnya keracunan, ya. Jadi hanya karena sepele buka puasa pakai air es, ya kan, maka tubuh kita akan keracunan, Pak, ya. Mudah-mudahan, ya kan, sedikit ilmu yang karena waktunya terbatas, Pak, ya. Saya biasa ngisi ceramah 8 jam, Pak, ya. 8 jam saya kalau ngajar di UNIS, saya juga ngajar di Fakultas Kedokteran UIN, ya, itu 8 jam, Pak, ya. Jadi saya ngajar tipe dari 8 jam satu materi itu, ya. Nah, jadi kalau nanti Bapak pengen lengkap lagi secara detail, ya, Bapak silahkan ikut kursus, ya kan. Nanti kita kaji bab per bab. Bagaimana sih jantung itu, bagaimana sih lambung itu, bagaimana. Kita kaji sedikit, ya, Pak, ya. Ini luar biasa, Pak, ya. Jadi organ tubuh dihubungkan dengan perintah Allah seperti apa, ya. Organ tubuh dihubungkan dengan tubuh kita seperti apa. Jadi artinya apa? Kalau kita pengen sehat, kita harus bisa mengenali tubuh kita sendiri, ya. Karena yang paling kenal dengan tubuh kita bukan dokter, Pak, ya. Dokter mah cuma nanya doang sakit apa, ya. Kita bohongin juga bisa, ya kan? Ya kan? Tapi diri kita nggak bisa dibohongi, Pak, ya. Oh, sakit lambung. Jadi sakit lambung seperti apa penyebabnya? Atau yang paling gampang sakit kepala yang sering, ya. Jadi sakit kepala itu penyebabnya ada 3, Pak, ya. Jadi kalau Bapak pulang di sakit kepala, maka Bapak telusuri penyebabnya. Ada 3 apa penyebab sakit kepala, ya. Yang pertama adalah karena sistem pencernaannya tidak bermasalah, ya, tidak bagus atau bermasalah, ya. Maka kalau sakit kepala, Bapak perbaiki perutnya, ya. Insya Allah, ya. Perutnya diperbaiki, sakit kepala akan hilang dengan permanen, ya. Tapi kalau Bapak sakit kepala, beli borek, maka sama aja Bapak memutus komunikasi antara
tubuh kita dengan kita ya. Yang kedua, penyebab sakit kepala itu disebabkan karena tidur yang tidak berkualitas ya. Kalau bapak tidurnya tidak berkualitas, habis nonton bola, harus bangun lagi, kelayangannya apa ya? Kadang pusing ya. Nah, itu beda penanganannya ya. Tinggal bapak tidur aja, tidurin aja, itu solusi Pak ya. Dipaksain kerja juga nggak benar Pak ya. Tidur aja sebentar ya. Ambil posisi tidur sebentar, bapak akan efektif kerja selama 8 jam ya. Di sini ya pimpinan juga harus paham. Ngantuk aja tidur. Jangan tidur nanti ya. Setengah jam dia bisa tidur dengan tidur yang baik. Nah, nanti kita tidur baik seperti apa Pak? Perpanjang lagi kajian ya. Dia tidur dengan baik, dengan miring ke kanan, ya kan? Jangan miring ke kiri ya. Rusak jantung kita ya. Jadi miring ke kanan. Ataupun kalau kita mau angkat kaki, kita tiduran lempeng, angkat kakinya ya. Kaki diganjel di tembok ya. Datar ya. 15 menit kita bisa tidur seperti itu, sama dengan 4 jam kita tidur biasa Pak ya. Bapak ambil posisi tiduran seperempat jam aja. Minta dibangunin sama temannya. Nanti kalau udah dibangunin dia, nah gitu ya. Atau izin sama bosnya, bos saya tidur dulu bos, karena ini nggak beres dikerjain juga ya. Sebentar dia akan produktif lagi Pak. Dia kalau dipaksa itu tetap aja, malah pada rusak urusan semua ya. Salah tekan lah, salah itu lah, salah segala macam. Rusak urusan semua ya. Yang ketiga apa? Jadi sakit kepala itu penyebabnya adalah karena faktor pikiran ya. Misalnya kita punya utang ya. Lah punya utang, diudak-udak utang, walaupun udah kata-kata tidur biar nggak pusing kepalanya, hilang sakit kepalanya Pak. Ya kalau kita sakit kepala karena banyak utang, biar bosnya tidur, itu nggak akan hilang Pak ya. Tapi begitu bosnya bayar utangnya, ya. Bos tahu tuh, diudak-udak leasing ya, dikepung ya. Tapi sudah kita biar minum obat, ini makanya nggak beres ya. Tapi seorang pimpinan yang bijaksana ya, mari panggil. Emang utang kamu berapa? Nih, kamu lunasin segera. Kamu efektif lagi kerja, nanti kamu cicil ya. Hilang nggak pusingnya Pak ya? Hilang pusingnya seperti itu Pak ya. Jadi kalau bapak sakit kepala dilihat, yang paling sering itu, yang paling dominan sakit kepala adalah karena sistem pencernaan tidak beres ya. Jadi hampir 70-80% sakit kepala disebabkan oleh perut ya, nggak beres di perutnya. Perut nggak beres karena apa Pak? Karena pola makan kita yang tidak benar ya. Kita kan selama ini tahunya makan itu apa sih Pak? Ya. Makanya makan nasi kan, bukan makan nasi pakai es yang segar, sahur bebas makan nasi ya. Jadi yang disebut makan sahur dan buka puasa itu nggak harus nasi Pak ya. Kita bisa mendapatkan karbohidrat bukan cuma dari nasi ya. Kita bisa dari ubi-ubian, kita bisa dapat dari singkong, kita bisa dapat dari kentang ya, dari jagung ya, untuk kebutuhan tenaga kita. Jadi karbohidrat nggak dari nasi. Apalagi kita tahu nasi kita sekarang ini kebanyakan beracunnya ya. Ayah, kita makan nasi ya kan, itu malah banyak terkena penyakit diabetes ya. Makanya orang yang diabetes dilarang sama dokter Pak ya. Diabetes makan harus dikit ya. Nasinya dikit ya. Kenapa ya? Karena kita yang salah. Padi yang begitu sehatnya Pak ya kan, itu kita bersihin sampai putih ya. Jadi padinya kita masak jadi beras ya. Berasnya kita masak, kita makan sama kita. Vitaminnya, cangkang-cangkangnya itu kita kasih ke ayam, benar nggak? Jadi yang sakit siapa? Yang sakit kita, yang sehat ayam. Ayam, mana ada ayam puskesmas, nggak ada ya? Nggak ada Pak ya. Coba ya. Seperti itulah pola manusia kayak begitu ya. Sehingga sampai kapanpun ya kan, tahun semakin tahun ya kan, maka orang sehat menjadi makhluk langka di bumi Serpong ini mungkin Pak ya. Di bumi DKI akan semakin langka Pak ya. Benar coba Pak ya. Begitu rumah sakit dibangun di setiap kabupaten, suka ada yang kosong kan tempat tidur Pak? Susah ya. Begitu kita sekali-kali nyobain sakit ya kan, sakit nyobain ya kan, ya, nyobain sakit jantung kita nih, atau nyobain tipes ya, susahnya dari kamar Pak ya. Susah Pak ya. Dari mulai kamar yang kelas VIP sampai yang paling murah itu susah Pak ya. Nggak gampang. Artinya apa?
rumah sakit bisnis yang sangat menguntungkan ya di Indonesia ini. Kenapa ya? Karena emang Indonesia ya. Jadi rata-rata penghasilan kita nih Pak ya, gaji bapak-bapak sekalian, penghasilan kita selama 1 bulan itu yang dipakai makan kurang lebih hanya sekitar 20% Pak sebenarnya Pak ya. Kenapa? Karena yang 80% dipakai cadangan buat subsidi ke rumah sakit, benar nggak ya? Kita beli tanah, kita beli rumah, kita beli kendaraan, kita nyimpan di bank segala macam, kita korupsi, kita simpan semua ya, kita hasil simpan semua. Semua cadangan kita untuk membayar rumah sakit ya. Benar nggak Pak ya? Coba ya. Kalau kita tidak mau merubah pola kita, mendingan apa? Mendingan duit yang kita pakai ini, pertama begitu kita dapat gajian, kita bersihkan, kita keluarkan infak sedekahnya, Pak ya. Jadi yang masuk kita bersih. Halal nggak itu Pak? Halal. Kemudian uang yang halal tadi kita belikan makanan-makanan yang thayyib ya kan. Mendingan kita beli madu di gajian Ibu, anak kita minum madu semua, sebelum berangkat minum madu semua ya, makan buah semua ya kan, sehingga sehat ya. Kita kan enggak, kita ini kayak di neraka di rumah Pak ya. Kalau surga mungkin surga itu banyak buah-buahan Pak ya. Di rumah kita kalau pengen kayak surga banyak buah-buahan di kulkas Pak ya. Wah surga nih, penduduk surga itu segar-segar, muda-muda, sehat-sehat. Kenapa? Karena makanannya buah-buahan banyak ya. Di rumah kita jarang. Nah itulah penyebabnya Pak ya. Jadi gaji kita ini mendingan kita beliin madu, kita beliin anggur, kita beliin melon. Anak kita demen nggak Pak ya? Demen itu ya. Enggak kita pulang bawa martabak yang mengandung gula, yang mengandung racun, coklat. Kita bawa ciki-ciki yang mengandung monosodium glutamat. Yang mana monosodium glutamat itu kalau dimakan sama anak kita berbentuk ciki lah, kue-kue kering yang gurih-gurih Pak ya. Itu bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya penyakit attention deficit disorder ya. Nggak bisa fokus Pak ya. Kalau belajar nggak bisa fokus matanya, langsung hilang lagi ya. Nggak bisa konsentrasi Pak ya. Kehilangan konsentrasi anak kita itu ya. Lihat ya, di kampung-kampung kita kalau nengokin ponakan atau kakeknya yang anak kita yang dibawa adalah makanan ringan ya. Coba nanti mau dirubah, nengokin cucu, nengokin anak, bawa oleh-oleh, bawa pisang, ya kan, bawa semangka, bawa anggur. Biar anak kita doyan buah-buahan Pak ya. Karena ada anak kita yang doyan buah-buahan Pak ya. Aneh, kenapa? Karena emang nggak pernah dikasih sama bapaknya. Dari semenjak nggak pernah diajarin, ya. Jadi dia bingung nih buah apa, kayaknya nggak enak, udah nolak duluan, ya. Jadi mulai sekarang uang kita ini jangan disimpan buat cadangan masuk ke rumah sakit ya. Mendingan kita beliin madu ya. Saya aja Pak, biaya buat beli madu aja sebulan nggak cukup 600.000 Pak ya. Buat madu doang ya. Kenapa? Karena madu itu kalau diminum di pagi hari, Nabi dari gitu Pak. Nabi itu kalau minum madu pagi hari ya sebelum makan apa-apa, ketika proses jam piket lambung kita bekerja ya, antara jam 6 sampai jam 8 ya, maka Nabi bikin madu 1 sendok atau 2 sendok sesuai selera, diaduk Pak ya, campur air ya, kemudian diminum ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, apa fungsinya? Madu yang dicampur air yang kita minum itu dia berfungsi untuk membersihkan rambut-rambut yang ada di lambung kita ya. Bapak pernah lihat babatnya Pak ya? Pernah makan babatnya ya? Babat ada rambut-rambutnya nggak Pak? Nah rambut-rambut yang ada di babat itu, yang ada di lambung itu, ya kan? Kalau kita minum madu dibersihin Pak ya, dibersihin tuh, maka kita akan kencing lebih keruh lagi nantinya Pak ya. Nah, jadi makanan pertama yang harus dimakan, yang harus diminum adalah madu Pak, campur air ya. Kalau mobil mau dipanasin dulu Pak, ya, jangan langsung ngebut, rusak semua halus Pak ya. Olinya belum naik ya. Dengan kita minum madu, rambut-rambut lambung dibersihkan, kemudian juga suhu tubuh juga dinaikkan, karena waktu itu sifatnya bisa panas Pak ya. Dinaikkan suhu tubuhnya Pak ya, sampai 38 derajat Celcius ya, sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh ya, itu akan mudah dicerna ya. Mulailah sarapan pagi kita dengan buah-buahan Pak ya. Nabi itu kalau habis minum madu, kemudian Nabi itu sarapannya buah kurma sama semangka ya. Kurma itu panas tahap keempat ya, dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah panas tahap keempat ya. Kurma itu bersifat antibiotik ya. Kurma itu bersifat detoksifikasi, mengeluarkan racun. Wah, ya kan? Kemudian diseimbangkan dengan yang namanya semangka. Semangka itu satu buah yang kaya dengan mineral Pak ya. Kaya dengan serat ya.
Dan semangka itu, merah itu adalah anti karsinogen, anti kanker ya. Kemudian kulit semangka itu adalah serat yang tinggi, mengandung bioflavonoid Pak ya. Waduh, luar biasa ya. Jadi semangka itu sarapan favorit Nabi ya. Makan kurma dengan semangka, maka efeknya apa? Ya, lambung kita ini akan tebal ya. Tebal ya. Kemudian juga kita nggak akan kekurangan gizi selama seharian. Nggak makan selama seminggu, kita nggak akan kelaparan ya. Jadi maka lihat pasukan ya, pasukan yang dikirim oleh Rasul itu ya ketika peperangan ya, itu cuma makan satu korma untuk 3 hari Pak ya. Satu korma buat 3 hari, 3 hari baru makan kuat ya. Minum korma lagi ya, nggak makan apa ya. Jadi kalau makan korma itu jadi nggak ada buah yang selengkap korma, nutrisinya, vitaminnya, dia mengandung mineral ya. Segala macam kandungan buah-buah ada semua di korma ya. Kenapa enggak kita buka sahur dengan kurma ya? Jadi begitu Bapak bangun sahur Pak ya, minum air putih 2 gelas minimal Pak ya. 2 gelas ya. Kalau saya dibiasakan sahur itu bangun jam 3 ya. Bangun jam 3 langsung habis cuci tangan, habis berdoa, cuci tangan, langsung minum 2 gelas ya. Udah 2 gelas ya, biarin, kemudian kita sholat Pak ya. Karena saya terawihnya malam ya, subuh ya. Jam 3 saya berterawih, baru salam pertama, kemudian baru bikin air madu, minum air madu ya. Sholat lagi, bangun lagi, kita bikin makan buah-buahan ya. Jadi saya sarapan itu tanya sama anak saya. Saya itu sarapannya, ini anak saya Pak ya, kelas besar ya. Anak saya 8 Pak ya, baru 8 ya. Ini yang paling besar sampai kelas 2 ya. Jadi saya itu sarapannya cuma minum air putih, minum air korma, makan korma 7 butir, ya kan, sama makan pepaya. Karena mungkin baru pepaya yang paling murah ya. Makan pepaya ya. Alhamdulillah ya, selama Ramadan nggak ada masalah Pak ya. Perut juga enak, nggak ngantuk, nggak apa, seger aja bawaannya. Nggak harus ngapa, cukup ya kandungan gizi. Ya. Nah, buka baru saya makan nasi setelah sholat ya. Begitu ajan kita bikin air madu, air kelapa, misalnya air kelapa Pak ya. Air kelapa kasih madu, kita minum, makan kurma kita 3 butir atau 7 butir ya, baru sholat ya. Habis sholat kita sholat sunnah, biar turun dulu ya, setengah jam lah paling cepat ya. Setengah jam paling cepat ya, baru kita makan nasi ya. Makan nasi juga jangan kayak orang kesetanan ya kan, wah setelah dimakan ya, hilang kontrol dirinya. Yang tadinya setan itu jauh dari kita ya, kalau aja begitu ya. Dengan Ramadan ini ya kan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dijaga dari kita. Ini nggak sedang langsung pada masuk ya kan. Wah, bismillah mau ambil ya. Semua ya, setelah itu begah ya. Nah, begah itu awal mula keracunan tubuh ya. Orang yang terasa begah, perutnya penuh itu ciri-ciri keracunan Pak ya. Keracunan ya. Makanya kata Nabi Pak, makan itu berhenti sebelum kenyang ya. Jadi makanlah sebelum lapar, dan berarti sebelum kenapa? Karena kalau kita makan sebelum lapar, Pak ya, kita makan sebelum lapar atau kita nggak perlu makan kita makan ya, maka bukan manfaat dari makanan yang kita peroleh, tapi kita akan keracunan Pak ya. Berbentuk begah lah, ya kan? Berbentuk mual-mual lah, sakit lah ya. Itu keracunan Pak ya. Lambung kita radang itu langsung Pak ya. Maka kita nggak tahu kan, yang penting kita sampai sini doang enaknya. Kan sampai sini doang Pak ya. Jadi coba mulai hari ini ke depan, coba Bapak praktekkan ya, bahwa makan itu nggak harus nasi ya. Makan itu kan bisa buah-buahan juga ya. Coba praktekin Pak ya. Dan penyakit itu banyaknya di bulan puasa Pak ya. Bulan puasa lihat habis lebaran itu rumah sakit penuh semua. Kenapa? Kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, kamu semua. Kenapa? Karena rata-rata makanan di bulan puasa banyak mengandung gula, banyak mengandung lemak, ya kan? Dan polanya salah. Yang tadinya Ramadan itu menjadi hikmah, yang menjadi berkah buat kita, karena kita tidak memahami Ramadan itu seperti apa, menjadi laknat buat kita ya. Itu baik. Baik, alhamdulillah Bapak sekalian, mudah-mudahan sekilas apa yang tadi kita perbincangkan memberikan manfaat buat kita semua, sehingga kita bisa mempraktekannya bahwa Ramadan ini benar-benar adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Bila isabillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin satunya Pak, silakan. Silakan. Pak, mau nanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sempat disebut sekilas mengenai kambing dengan hubungannya dengan darah tinggi. Nah, biasanya yang selama ini kita ketahui kalau kita darah tinggi itu jangan makan kambing. Nah, bisa minta tolong penjelasan, Pak? Kalau kita tanya kepada orang yang bermusuhan dengan kambing, ya kan? Waduh, paling musuhan banget sama kambing, ya. Pak, kita interogasi, kita tulis ya. Semenjak kapan Bapak bermusuhan dengan kambing? Ya kan? Wah, udah 5 tahun, 5 tahun Pak ya. 5 tahun kesana Bapak bermusuhan, enggak doyan banget. Justru itu karena saya keroyanan, jadi saya darah tinggi. Ya. Kira-kira kalau kambing dengar ya kan, marah nggak kambing? Marah nggak Pak kambing kalau dengar ya? Padahal kata Nabi, yang namanya daging kambing ini adalah makanan para nabi, jamuan orang-orang terhormat. Ya. Nabi itu paling suka daging kambing, Pak, bukan daging sapi, bukan daging unta ya. Daging kambing Nabi ya. Kalau daging kambing itu ada zat yang beracun, ya kan, maka Nabi akan melarangnya. Seperti halnya Nabi melarang memakan daging babi, benar Pak? Cuma di zaman sekarang ini, kalau orang-orang pada makan kambing, rumah sakit akan sepi. Ya, kenapa Pak ya? Karena dengan makan daging kambing, tubuh kita tuh mampu membuang racun dengan dahsyatnya, ya. Kambing itu bersifat panas seperti kurma, ya. Dan dia punya racun sifatnya, ya. Saya ada kitabnya, ada kajiannya, ya. Ini juga yang saya gelar karena emang waktu di UIN sama seperti Bapak, ya. Jadi dokter-dokter minta kajian seperti ini sama saya. Saya bilang saya punya kitabnya nih banyak, nih kan nih halaman Pak dokter, ya kan. Yang selama ini Anda disebutkan bahwa kambing sama dengan babi ya. Kalau sakit darah tinggi nggak boleh makan babi, nggak boleh makan kambing, nggak boleh makan gorengan. Kenapa kambing dilibat-libatkan? Ada apa ya? Mana kitabnya? Ada ya. Dia tidak bisa menunjukkan rujukan kitabnya, nggak ada. Oh kami kan mengandung, iya. Ya. Tapi kenapa buat orang yang darah tinggi nggak boleh makan kambing? Ya. Seperti itu. Itu nggak ada solusinya. Jadi sampai kalau udah Bapak nggak boleh makan kambing selama-lamanya. Harusnya boleh makan kambing, ya kan, tapi terukur, ya kan. Kemudian dirasa-rasa. Seperti apa? Seperti kucing, Pak ya. Kucing ketika dia sakit, begitu dia mau nyoba makan lagi, Pak ya. Kucing kalau dia sakit berhenti makan, Pak ya. Dia, Pak ya, bisa berhari-hari, bisa seminggu dia, Pak ya. Dikasih makan, kalau dia udah agak enakan, dia enggak, udah ya. Jilat lagi, makan dikit. Kalau udah enakan lagi, jadi begitu dijilatkan pertama, tubuhnya akan merespon, Pak ya. Akan merespon tuh ya. Keluar racun dikit-dikit. Jadi jangan sekaligus ya. Jadi kambing itu bagus buat yang darah tinggi. Maksudnya Pak, supaya nggak keterusan darah tinggi. Tinggal bagaimana cara pola makannya. Nanti ada menu khusus ya. Bapak silakan khususnya ke klinik saya ya. Dan daging kambing seperti apa yang dilarang, Pak ya? Ada ya. Soalnya hadisnya, kitabnya lengkap, masalah daging kambing ada semua Pak ya. Nanti Bapak nih beli bukunya Pak ya, ada ya. Bagaimana daging kambing itu bisa menyembuhkan darah tinggi ya. Jadi orang darah tinggi ini nggak lama-lama dengan pola makan kambing bertahap caranya dia akan normal. Pasien saya yang dirawat di klinik Pak ya, 240 tensinya per 160 ya. Dari rumah sakit Harapan Buddha dikirim, nggak sanggup dia, udah agak stroke ya. Begitu dirawat di rumah selama 2 minggu, jangankan ngomong, melek juga nggak bisa Pak ya. Berak, kencing di tempat tidur ya. Nggak bisa buka mata langsung muntah karena tinggi tensinya ya. Tiap hari saya olah terus ya. Alhamdulillah ya. Minggu ketiga dia udah bisa melek ya. Dia udah bisa duduk ya. Udah bisa itu Pak ya. Kenapa? Dengan diterapi dengan pola-pola Ibu Nabawi ya. Artinya bukan kita menyalahkan dokter, bukan ya. Mungkin dokter kurang mengkaji daripada hal-hal yang lainnya, ya. Seperti itu ya. Tapi dengan kita kaji lebih teliti lagi, ternyata bahwa apa yang dimakan oleh Nabi itu sangat bermanfaat. Saya meyakini Pak ya, bahwa daging kambing itu sangat berkhasiat buat obat ya. Gimana Pak? Yakin nggak Pak? Kambing itu berkhasiat. Kalau Nabi makan, yakin nggak itu bermanfaat? Nah, ya. Cuma saat ini bagaimana cara pola makan itu jangan jadi permasalahan ya. Jangan, kan kita tahu sate itu beracun Pak ya. Sate itu yang namanya bakarannya itu Pak ya, itu mengandung zat karsinogen ya. Makanya kalau kita makan sate, pengimbangnya adalah tomat dan ketimun ya, anti karsinogen ya. Jadi ketika kita makan kambing kan karena kita mesti makan antinya juga.
Jadi sebelum makan kambing kita usahakan makan semangka, ya. Kita makan ketimun dulu ya. Jangan terbalik. Nanti itu akan netral ya. Semangka dingin tahap keempat, kambing panas, jadi begitu masuk ke tubuh itu netral ya. Tinggal volumenya diatur sedikit. Lama-lama Bapak akan doyan lagi nanti kambing gitu ya. Kalau udah doyan kambing luar biasa. Kenapa akikah kambing yang disyariatkan? Kenapa ya? Kalau kambing itu berbahaya, waduh ya. Lebar kambing. Iya ya. Coba kalau kambing tahu ya, waduh dari 4 tahun bermusuhan kambing penyebabnya. Ya, mudah-mudahan tidak puas ya, karena dibatasi waktu ya. Ya, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.